Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, mari kita bersama-sama menengok kembali sebuah perjalanan sejarah yang penuh makna. Sebuah perjalanan yang tidak hanya menceritakan lahirnya sebuah bangsa, tetapi juga mengajarkan kepada kita arti sejati dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan. Kemerdekaan Indonesia bukanlah sebuah hadiah yang datang begitu saja. Ia lahir dari tetesan darah para pejuang, air mata para ibu, dan doa-doa yang dipanjatkan dari seluruh penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, rakyat bangkit dengan satu tekad. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah. Namun, perjuangan bangsa ini tidak berhenti pada proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi hanyalah pintu gerbang menuju perjalanan panjang. Setelah itu, datanglah ujian-ujian besar. Pertempuran melawan Belanda yang ingin kembali berkuasa, diplomasi melelahkan di meja perundingan, hingga tekanan dari dunia internasional. Puncak dari semua itu terjadi pada 27 Desember 1949, ketika Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Sebuah hari yang menandai pengakuan resmi dunia bahwa Indonesia benar-benar merdeka dan berdaulat. Mari kita ikuti bersama sebuah kisah panjang yang mengalir dari proklamasi, pertempuran, perundingan, hingga penyerahan kedaulatan. Kisah yang bukan hanya catatan sejarah, melainkan cermin perjuangan bangsa kita yang akan selalu hidup dalam setiap denyut nadi rakyat Indonesia. Momen 17 Agustus 1945 itu memang menyalakan api harapan. Tetapi proklamasi hanyalah pintu gerbang, bukan akhir perjalanan. Sebab di balik gegap gempita kemerdekaan, bayang-bayang ancaman sudah mengintai. Jepang memang sudah kalah, tetapi sekutu bersiap datang. Dan di belakang mereka, Belanda yang dulu pergi ketika Jepang masuk, ingin kembali merebut tanah jajahan ini. Maka perjuangan bangsa belumlah selesai. Proklamasi hanyalah awal, yang menanti di depan adalah ujian-ujian berat, darah, air mata, dan pertempuran. Inilah awal kisah panjang tentang bagaimana Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya di hadapan dunia. Ketika tentara sekutu mendarat di tanah air, rakyat awalnya menyambut dengan curiga. Mereka tahu kedatangan itu bukan semata untuk melucuti tentara Jepang, melainkan membuka jalan bagi nikah pemerintahan sipil Belanda untuk kembali berkuasa. Benturan pun tak terelakkan. Dari Surabaya hingga Medan, dari Ambarawa hingga Bandung, rakyat bangkit melawan. Pertempuran pecah di mana-mana. Yang paling heroik terjadi di Surabaya pada 10 November 1945. Ribuan nyawa melayang, kota luluh lantak, tapi semangat perlawanan menggelegar. Dunia pun tercengang melihat bangsa muda ini rela berkorban demi mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Namun di tengah kobaran semangat itu, para pemimpin bangsa menyadari kenyataan getir. Indonesia masih terlalu muda, kekuatan militer terbatas, ekonomi rapuh. Jika terus bertempur tanpa henti, negeri ini bisa hancur sebelum sempat berdiri tegak. Disinilah muncul kesadaran baru. Perjuangan tak bisa hanya dengan senjata, tetapi juga dengan diplomasi. Pertempuran demi pertempuran telah dikobarkan. Surabaya, Bandung, Medan, Ambarawa, semuanya membuktikan bahwa rakyat Indonesia tidak gentar menghadapi senjata modern, pasukan sekutu maupun Belanda. Namun, para pemimpin bangsa juga sadar, perang semata tidak akan cukup. Indonesia masih muda, pasukan kita belum sekuat negara-negara besar, dan setiap hari korban terus berjatuhan. Jika terus-menerus hanya mengandalkan senjata, maka kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan bisa lenyap sebelum benar-benar kokoh berdiri. Dari sinilah lahir kesadaran, perjuangan juga harus dilakukan di meja perundingan. Perundingan pertama yang penting berlangsung di Linggajati, Jawa Barat, pada tahun 1946. Dari pihak Indonesia, delegasi dipimpin oleh Sultan Syahrir. Dari pihak Belanda, ada Dr. Van Mock, Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Perundingan ini difasilitasi oleh Inggris
yang pada saat itu masih punya pengaruh besar di kawasan Asia Tenggara. Hasilnya dikenal dengan Perjanjian Linggajati, ditandatangani pada Maret 1947. Isinya antara lain, Belanda mengakui secara de facto kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Indonesia dan Belanda sepakat membentuk negara federal bernama Republik Indonesia Serikat, RIS. RIS akan menjadi bagian dari persemakmuran dengan Belanda. Bagi Indonesia, Linggajati adalah langkah maju. Belanda akhirnya mengakui keberadaan Republik walau terbatas. Tetapi bagi Belanda, perjanjian ini hanyalah taktik menunda. Dat het daarbij niet gaat om de vraag van formules in de eerste plaats, maar wel of men bereid is elkander enig krediet te geven. Dengan penandatanganan persetujuan Linggajati ini sekarang berlaku suatu kejadian yang besar artinya, serta akan besar pula akibatnya. Wanneer de handtekeningen die zo even zijn gezet in de historie de betekenis zullen hebben welke de ondertekenaars ervan hopen, dan vormt de ceremonie van vanmiddag het einde van een tijdperk. De tijd van twist en van onderhandeling is voorbij. Tak lama setelah tinta perjanjian mengering, Belanda melanggar kesepakatan. Mereka melancarkan serangan besar-besaran yang kita kenal sebagai agresi militer Belanda pertama pada Juli 1947. Dunia mulai menoleh, agresi ini mendapat sorotan internasional. Dewan Keamanan PBB turun tangan dan lahirlah Komisi Tiga Negara KTN, terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Komisi ini bertugas menengahi konflik Indonesia-Belanda. Dengan tekanan KTN, Belanda akhirnya setuju kembali berunding. Maka lahirlah perundingan Renville yang berlangsung di atas kapal perang Amerika Serikat di Teluk Jakarta, akhir 1947 hingga awal 1948. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan Belanda tetap dengan sikap keras kepala. Hasil perundingan ini justru semakin merugikan Indonesia. Belanda hanya mengakui wilayah Republik yang sangat sempit. Tentara Republik harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantong perjuangan. Rencana pembentukan Republik Indonesia Serikat semakin dipertegas. Perjanjian Renville sangat mengecewakan. Wilayah Republik semakin sempit, rakyat kecewa, dan banyak pihak menilai bahwa diplomasi hanya membuat posisi Indonesia makin lemah. Tetapi sejarah membuktikan, meski Renville terasa getir, diplomasi tetap membuka jalan. Dunia internasional semakin banyak yang menaruh simpati kepada Indonesia. Belanda mungkin merasa menang di meja perundingan, tetapi mereka lupa, setiap kali melanggar perjanjian citra mereka jatuh di mata dunia. Dan setiap kali rakyat Indonesia terdesak, semangat perlawanan justru semakin berkobar. Ketegangan ini akhirnya mencapai puncaknya pada akhir 1948, ketika Belanda kembali melancarkan serangan besar-besaran yang dikenal sebagai agresi militer Belanda kedua. Serangan inilah yang kelak menjadi titik balik besar, sebab dunia internasional tak lagi tinggal diam. Perjanjian Renville yang getir baru saja ditandatangani, namun bukannya meredakan ketegangan, situasi justru makin panas. Republik terdesak di wilayah yang sempit, rakyat kecewa, pasukan gerilya semakin tersebar, dan Belanda yang merasa di atas angin kembali menunjukkan watak kolonialnya. Maka ketika malam 19 Desember 1948 tiba, Belanda melancarkan serangan besar-besaran. Inilah yang kemudian tercatat dalam sejarah sebagai agresi militer Belanda kedua. Pagi itu, Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia, diserbu. Pesawat Belanda mengebom lapangan udara Maguwo, lalu pasukan darat bergerak cepat menuju kota. Dalam hitungan jam, Yogyakarta jatuh. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta sejumlah pemimpin lain ditangkap dan diasingkan keluar Jawa. Dunia seakan terperanjat. Republik muda yang baru saja lahir kini
tampak hendak dilumpuhkan. Namun Belanda salah besar bila mengira dengan penangkapan itu perlawanan akan berhenti. Justru perlawanan rakyat semakin berkobar. Ketika Yogyakarta jatuh, Jenderal Sudirman, Panglima Besar TNI, sudah sakit keras. Tetapi dengan tubuh lemah, ia tetap memilih memimpin perang gerilya. Didukung pasukan dan rakyat, beliau bergerak dari hutan ke hutan, menegaskan bahwa Republik tidak pernah menyerah. Gerilya inilah yang menjaga api kemerdekaan tetap menyala. Setiap kali Belanda merasa berkuasa di kota-kota besar, di pedalaman pasukan rakyat justru terus melawan. Serangan Belanda terhadap Yogyakarta menjadi titik balik besar. Dunia internasional terkejut. Bagaimana mungkin di abad ke-20, sebuah bangsa yang baru merdeka diserang kembali hanya karena ingin berdiri sendiri? India dan Australia dengan lantang membela Indonesia di forum internasional. Amerika Serikat yang sebelumnya lebih berhati-hati, kini mulai menekan Belanda. Sebab mereka sadar bila konflik ini berlarut, kawasan Asia Tenggara bisa jatuh ke pengaruh lain, terutama komunisme. PBB segera turun tangan. Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang mendesak Belanda menghentikan agresi dan membebaskan para pemimpin Republik. Di tengah tekanan internasional itu, rakyat Indonesia membuktikan bahwa Republik masih hidup. Pada 1 Maret 1949, atas usul Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Soeharto, Vencesumual, Andi Matalata, serta pejuang lainnya melancarkan serangan umum ke Yogyakarta. Selama 6 jam penuh, pasukan Indonesia menguasai kembali kota Yogyakarta. Meski Belanda akhirnya merebut lagi, pesan yang tersampaikan jelas. Republik Indonesia belum mati. Dunia internasional mendengar kabar itu, dan simpati semakin mengalir. Di New York, di sidang PBB, Indonesia semakin mendapat dukungan. Amerika Serikat bahkan mengancam akan menghentikan bantuan Marshall Plan, bantuan ekonomi yang sangat vital bagi Belanda, jika Belanda tidak segera mencari penyelesaian damai. Tekanan inilah yang akhirnya memaksa Belanda kembali duduk di meja perundingan. Dan kali ini bukan sekadar perundingan kecil, melainkan sebuah konferensi besar yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia. Saudara, agresi militer Belanda II ternyata berbalik menjadi bumerang. Alih-alih melemahkan Republik, justru membuat dunia semakin yakin bahwa kemerdekaan Indonesia memang layak didukung. Tekanan internasional semakin besar. Amerika Serikat, India, Australia, bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak Belanda agar menghentikan perang dan mencari jalan damai. Belanda pun kian terdesak, apalagi ketika bantuan ekonomi dari Amerika Serikat terancam dihentikan. Akhirnya, pada 23 Agustus 1949, sebuah konferensi besar dibuka di kota Den Haag, Belanda. Perundingan itu berlangsung lebih dari 2 bulan hingga 2 November 1949. Inilah yang kita kenal sebagai Konferensi Meja Bundar atau KMB. Bayangkan suasananya, ruang-ruang sidang penuh ketegangan. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, tenang, cerdas, dan piawai bernegosiasi. Dari pihak Belanda hadir Van Marsven, sedangkan BESVO, Perhimpunan Negara-Negara Federal Buatan Belanda, diwakili Sultan Hamid II dari Pontianak. Di meja perundingan, perdebatan sengit tak terhindarkan. Bentuk negara Indonesia. Belanda menginginkan bentuk federal, Republik Indonesia Serikat. Indonesia lebih menghendaki negara kesatuan, tetapi demi pengakuan kedaulatan, Hatta memilih kompromi, sementara waktu berbentuk federal. Masalah Irian Barat. Indonesia menuntut seluruh bekas Hindia Belanda, termasuk Irian Barat. Belanda menolak. Akhirnya disepakati, persoalan ini ditunda 1 tahun. Hutang Hindia Belanda. Belanda menuntut Indonesia menanggung hutang lebih dari 4 miliar gulden. Delegasi Indonesia berdebat keras, namun akhirnya menerima sebagian besar hutang itu agar kedaulatan segera diakui. Setelah perundingan panjang, tercapai kesepakatan. Belanda bersedia menyerahkan kedaulatan, Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat, masalah Irian Barat ditunda, dan Indonesia menanggung sebagian hutang. Saudara, inilah titik balik.
KMB membuka jalan menuju sebuah momen bersejarah, penyerahan kedaulatan. Konferensi telah usai, kesepakatan ditandatangani. Kini tibalah hari yang dinanti. Selasa, 27 Desember 1949, di Den Haag, suasana khidmat menyelimuti istana kerajaan. Ratu Juliana secara resmi menandatangani piagam penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Muhammad Hatta hadir menyaksikan, membawa pulang pengakuan yang sudah diperjuangkan selama bertahun-tahun. Di Jakarta, upacara yang sama bersejarahnya berlangsung di Istana Merdeka. A.H.J. Loving, mewakili Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia, diterima oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Bendera Belanda diturunkan, sang merah putih berkibar dengan gagah. Saat itu, dunia menyaksikan, Indonesia bukan hanya bangsa yang memproklamasikan kemerdekaan, tetapi kini benar-benar diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kabar gembira itu segera menyebar ke seluruh pelosok tanah air. Rakyat berpesta, bersorak, menangis haru. Setelah perjuangan panjang, akhirnya Indonesia berdiri di panggung dunia sebagai bangsa merdeka. Namun perjuangan belum selesai, sebab Indonesia yang lahir dari KMB berbentuk negara federal, Republik Indonesia Serikat. Bagi banyak rakyat, RIS hanyalah warisan Belanda. Maka gelombang perjuangan baru segera muncul. Republik Indonesia Serikat, RIS, adalah negara federal bentukan kompromi. Republik Indonesia hanya mencakup Jawa, Madura, dan Sumatera, sementara daerah lain menjadi negara bagian buatan Belanda. Pasundan, Jawa Timur, Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, dan lainnya. Namun cita-cita proklamasi 1945 adalah negara kesatuan, bukan negara bagian yang tercerai-berai. Tak heran gelombang penolakan muncul di mana-mana. Rakyat dari berbagai daerah mendesak bergabung kembali ke Republik. Satu persatu negara bagian melebur. Hingga akhirnya pada 17 Agustus 1950, tepat 5 tahun setelah proklamasi, RIS resmi dibubarkan. Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, inilah bukti bahwa semangat proklamasi lebih kuat daripada kompromi politik. Perjalanan panjang ini menunjukkan satu kebenaran. Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah. Ia lahir dari darah, air mata, dan pengorbanan rakyat, dari pertempuran di Surabaya, Bandung, Medan, hingga Ambarawa, dari diplomasi di Linggajati, Renville, hingga KMB, dari proklamasi 1945 hingga pengakuan kedaulatan 1949, lalu kembalinya NKRI 1950. Tanggal 27 Desember 1949 adalah tonggak pengakuan resmi dunia bahwa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi perjuangan tidak berhenti di sana. Setelah merdeka, bangsa ini menghadapi tantangan baru. Menjaga persatuan, membangun keadilan, menegakkan demokrasi, dan mempertahankan kedaulatan. Saudara, sejarah ini memberi kita pesan abadi. Kemerdekaan harus dijaga, bukan sekadar dirayakan. Persatuan adalah kekuatan terbesar bangsa ini. Perjuangan bisa dilakukan dengan senjata, tapi juga dengan diplomasi, kecerdikan, dan kesabaran. Demikianlah kisah panjang perjalanan bangsa. Dari proklamasi hingga pengakuan dunia, dari Republik Indonesia Serikat hingga NKRI, semuanya adalah bukti kegigihan Indonesia. Kemerdekaan hari ini adalah warisan pengorbanan generasi sebelumnya. Tugas kita lah untuk menjaganya agar tetap tegak sepanjang masa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!